Setelah tim konon katanya menjalani eksplorasi di petilasan Prabu Siliwangi di Majalengka, akhirnya disimpulkan bahwa kondisi dari tempat wisata yang juga sebagai tempat petilasan Prabu Siliwangi memang masih terjaga dengan baik. Banyaknya pepohonan yang tinggi menjulang serta danau besar yang tepat berada di depan petilasan tersebut memang seolah menjadi tempat yang cocok jika dulunya merupakan tempat bagi Prabu Siliwangi menjalani ritual seperti salah satunya bertapa. Menapaki tangga demi tangga untuk melihat lebih jelas seperti apa kondisi dari makam Prabu Siliwangi, tim pun bergegas menuju sebuah makom yang konon katanya peninggalan dari Prabu Siliwangi. Saat memasuki ruangan, kondisi ruangan makom memang tampak sepi, di mana tidak adanya para pengunjung yang sedang berziarah. Petilasan Prabu Siliwangi memang terlihat bersih, di mana lantainya dipenuhi dengan karpet yang didominasi warna merah serta korden warna merah tua yang mengelilingi petilasan Prabu Siliwangi. Dan setelah beberapa saat mengeksplorasi petilasan Prabu Siliwangi Majalengka, akhirnya tim konon katanya pun mengakhiri eksplorasinya dan melangkahkan kakinya untuk keluar dari petilasan yang juga menjadi tempat wisata itu. Setelah tim konon katanya menjalani eksplorasi ke lokasi makam, tim pun bergegas menuju keberadaan ikan dewa di mana tim melihat adanya kolam berisikan ratusan ikan yang konon dari beberapa di antara ikan-ikan tersebut merupakan ikan keramat yang sering dikenal warga sekitar dengan sebutan ikan dewa. Dan benar saja pemirsa, tim konon katanya pun akhirnya bisa melihat jelas seperti apa ikan-ikan dewa tersebut yang kini jumlahnya mulai sedikit. Bercampur dengan jenis ikan-ikan lainnya, tim konon katanya pun akhirnya bisa mengabadikan seperti apa ikan dewa itu. Sejarah dan mitos petilasan Prabu Siliwangi di Majalengka. Objek wisata petilasan Prabu Siliwangi di Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Pajajar, Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tempat ini konon sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas ikan dewa, ikan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi. Talaga Pancuran merupakan lokasi yang di dalamnya terdapat batu pasarean Prabu Siliwangi. Suasana di Talaga Pancuran sendiri memang tidak begitu mencekam, seperti di Talaga Emas. Sama seperti di Talaga Emas, pengunjung yang hendaknya mandi harus memperoleh izin dari sang kuncen. Selain talaga, di kawasan wisata ini pun terdapat dua batu situ, yaitu Situ Beber dan Situ Cipadung. Konon katanya, Situ Beber terletak di tengah-tengah kawasan wisata, di mana airnya sangat jernih dan terdapat ikan hike, yang merupakan ikan keramat. Pengunjung pun percaya bahwa konon katanya apabila mengambil ikan tersebut akan mendapat musibah atau sial. Ikan tersebut sejenis dengan ikan yang terdapat di Cibulan Kuningan. Banyak pengunjung yang datang membawa anak-anak untuk berenang atau sekedar memberi makan ikan. Melihat pemandangan tersebut, langsung teringat masa kecil saat masih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga, mengingat kesibukan sekolah saat ini benar-benar menyita waktu. Berbeda dengan Situ Beber yang termasuk ke dalam wilayah Desa Pajajar, Situ Cipadung termasuk ke dalam wilayah Desa Indrakila, Kecamatan Sindang. Situ Cipadung merupakan pemandangan pertama yang terlihat saat memasuki kawasan wisata, lantaran letaknya yang dekat dengan pintu masuk. Selain itu pemirsa, terdapat Sumur Kejayaan dan petilasan Buyut Arjuna yang letaknya tidak jauh dari Situ Cipadung. Sumur Kejayaan konon katanya merupakan sumur yang airnya tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Berbicara mengenai ikan dewa,
Ikan ini pun termasuk jenis ikan mas, di mana ikan ini mampu hidup lebih dari 20 tahun. Dan konon katanya sudah ada sejak era Prabu Siliwangi. Ukurannya konon mampu mencapai sebesar kaki orang dewasa yang sisiknya pun mirip dengan ikan arwana. Selain keberadaan ikan dewa di Majalengka, ikan ini juga terdapat di tempat wisata Cibulan, Kuningan, dan Cirebon. Konon, ikan ini dulunya adalah prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi hingga akhirnya prajurit itu pun dikutuk menjadi ikan. Selain menyimpan misteri tentang pemerintahan Prabu Siliwangi, ikan ini juga konon katanya mempunyai keunikan. Selain jinak pada manusia, ikan ini konon tidak berbau amis pemirsa. Dan tempat tinggalnya juga selalu bersih. Uniknya lagi pemirsa, ikan yang satu ini menyukai buah-buahan seperti salah satunya buah apel merah. Tidak hanya itu saja, ikan dewa ini juga konon sangat suka dengan popcorn jagung layaknya manusia. Hingga saat ini, ada hal aneh yang masih menjadi misteri mengenai ikan dewa ini. Ya pemirsa, konon ketika air dalam kolam hilang, maka ikan dewa juga konon turut ikut hilang entah kemana. Namun ketika kolam sudah terisi air, ikan-ikan ini disinyalir muncul kembali. Sayangnya, ikan ini terancam punah lantaran kerusakan hutan dan penangkapan yang berlebihan. Masyarakat setempat menganggap ikan ini adalah suci. Hingga hukum adat setempat melarang masyarakat untuk membunuh dan memakan ikan dewa ini.